Baiklah, saya Beni Padilla ingin mempresentasikan PPT HIV. Apa itu HIV? Yaitu Human Immunodeficiency dan virus. Pengertiannya adalah HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih limfosit di dalam tubuh. Sel darah putih berfungsi membantu melawan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. AIDS yaitu Acquired Immune Deficiency dan Syndrome. AIDS adalah kumpulan berbagai gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh infeksi HIV. Bila sistem kekebalan tubuh sudah menurun, maka tubuh akan mudah terserang penyakit, yaitu infeksi oportunistik yang berakibat fatal. Ini adalah prevalensinya, insiden dan prevalensi. Tahun pertama ditemukan angka kejadian 1987 terkena HIV 0, AIDS 5, meninggal 2. Pada bulan Juni tahun 2012 didapatkan angka kejadian mencapai HIV 9.883, AIDS 2.224, meninggal 211. Tren atau kecenderungan. Tren penyebaran HIV atau AIDS telah berubah. Dulu tingkat prevalensi atau penyebaran infeksi baru HIV atau AIDS diduduki paling tinggi oleh pelaku narkoba dengan menggunakan jarum suntik bersama-sama. Kini pola penyebaran paling tinggi diakibatkan perilaku seks berisiko. Lalu penyebaran. Siapa yang terinfeksi HIV? Tidak bisa dipastikan dari kondisi fisik. Orang dengan HIV terlihat sehat dan merasa sehat. Orang dengan HIV tidak tahu bahwa dirinya sudah terinfeksi. Tes HIV adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kepastian. Hasil survei di Bogor dapat kita lihat bersama di sini. Berdasarkan hasil pengamatan lebih dari 2.000 pelabuhan di Indonesia, tidak ada satupun yang tidak ada tempat pelacuran. Tidak ada satu terminal pun yang tidak ada pelacuran. Ini dipersulit dengan pembubaran lokalisasi. Pelacuran kini masuk ke dalam rumah-rumah penduduk sehingga sulit dipetakan. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman pelaku seks berisiko terhadap pentingnya perlindungan diri, seperti pentingnya menggunakan kondom. Di Bogor, HIV atau AIDS masih menjadi fenomena gunung es. Dinas Kesehatan baru mencatat penderita HIV atau AIDS sebanyak 530 orang. Padahal ia yakin realita di masyarakat lebih banyak lagi. Di sini ada riwayat alamiah penyakit HIV. Dapat kita lihat bersama. Faktor risiko dan penyebab HIV atau AIDS. Faktor risiko terkena HIV: 1. Tidak memakai pelindung ketika melakukan hubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Tidak memakai pelindung ketika melakukan hubungan seksual dengan orang-orang HIV positif. Memiliki penyakit menular seksual lainnya seperti sifilis, herpes, chlamydia, gonorea, atau bakterial vaginosis. Bergantian dalam memakai jarum suntik. Mendapat transfusi darah yang terinfeksi virus HIV. Memiliki sedikit salinan gen CCL3L1 yang membantu melawan infeksi HIV. Ibu yang memiliki HIV. Lanjutan. Human Immunodeficiency virus atau HIV menyerang sistem kekebalan tubuh,
menyebabkan AIDS, kelompok retrovirus mampu mengkopi cetak materi genetik dirinya. Di mana HIV ini berada, yaitu cairan sperma, cairan vagina, darah dari ibu hamil kepada janinnya, dan hubungan seksual, yaitu homoseksual, heteroseksual, dan biseksual. Pernah dilaporkan berhasil diisolasi di air liur, air susu ibu, air mata, dan cairan-cairan. HIV tidak menular melalui kontak sosial seperti makan bersama, berenang, memakai kamar mandi atau WC atau alat makan bersama, berjabat tangan, bermain bersama, alat komunikasi seperti HP, gigitan nyamuk, bersin, dan batuk, ataupun berjabat tangan. Di sini adalah perkiraan resiko masuknya HIV per aksi menurut rute paparan. Dapat kita lihat di sini. Keterangannya tanpa menggunakan kondom. Sumber merujuk kepada seks oral yang dilakukan kepada laki-laki. Lanjutan. Gejala HIV atau AIDS. Infeksi awal. Mungkin tidak akan mengalami tanda atau gejala apapun, tetapi dalam beberapa minggu Anda dapat mengalami seperti demam, sakit kepala, radang tenggorokan, pembengkakan kelenjar limpa, dan ruam. Infeksi berikutnya tidak akan mengalami gejala apapun dalam waktu 8-9 tahun, atau bahkan lebih. Tapi seiring dengan virus yang melipat gandakan diri dan merusak sistem imun, mungkin akan mengalami infeksi ringan atau gejala kronis seperti 1. Pembengkakan limpa sering merupakan tanda awal infeksi HIV. 2. Diare. 3. Hilang berat badan. 4. Demam. 5. Batuk atau napas yang pendek. Lanjutan. Infeksi akhir. Dalam waktu sekitar 10 tahun atau lebih, sistem imun telah mengalami kerusakan parah. Masalah yang terjadi diistilahkan dengan AIDS. Tanda dan gejala: 1. Berkeringat di malam hari, menggigil atau demam lebih dari 38 Celcius, batuk kering dan napas pendek. Diare kronis, noda putih pada lidah atau mulut, sakit kepala, pandangan kabur, hilang berat badan, rentan mengalami kanker serviks, lipoma, dan kaposis, sarkoma, dan lain-lain. Di sini adalah contoh. Ini adalah gejala awal penderita HIV, gejala lanjut, dan kronis. Berat badannya terlihat normal. Ini manusia normal, dan di sebelahnya adalah manusia yang terkena AIDS. Pencegahan. Di sini ada pencegahan HIV dan AIDS. Pencegahan primer. 1. Yaitu promosi kesehatan. Mengadakan promosi kesehatan berupa seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang penyakit, penyebaran brosur dan poster-poster yang berhubungan dengan penyakit, promosi kesehatan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Promosi kesehatan ini dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat. 2. Perlindungan khusus. Tidak berganti-ganti pasangan. Memakai kondom saat berhubungan. Untuk tenaga medis, menggunakan alat pelindung diri. Menggunakan jarum suntik atau alat kesehatan medis yang steril. Menjauhi segala bentuk narkoba,
melakukan sunat untuk laki-laki. Dan pencegahan sekunder. 1. Melakukan pemeriksaan atau tes HIV, alat uji tes HIV. 2. Menganjurkan wanita yang terinfeksi untuk tidak hamil. Menganjurkan ibu hamil dengan positif HIV untuk melakukan persalinan secara sesar. Pengobatan HIV atau AIDS bagi penderita ODHA dengan menggunakan Food and Drug Administration, yaitu FDA. Pemberian terapi pengobatan HIV dengan menggunakan ARV atau antiretroviral. 2. Pencegahan tersier, memberikan terapi pengobatan secara berkesinambungan kepada para penderita. 2. Penyediaan panti rehabilitas untuk para ODHA. 3. Memberikan pendidikan dan motivasi kepada para ODHA. Memberikan lapangan pekerjaan khusus untuk para ODHA. Ini adalah abstinence. 1. Aku tidak melakukan hubungan yang tidak aman. B. Beautiful. Aku setia pada satu pasangan. C. Kondom. Aku berhubungan dengan aman. D. Drugs. Hindari narkoba atau nafsa. Hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril. Thank you. Sekian dari saya. Terima kasih.